Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Hari ini kita akan review materi bangun datar yang sudah Ustazah jelaskan kemarin. Masih ingatkah apa saja bangun datar yang sudah Ustazah jelaskan? Nah, sebelum kita mengenal bangun datar, sebelumnya kalian harus tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan macam-macam bangun datar. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan sifat-sifat dari bangun datar. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan bangun datar yang ada di sekitar kalian. Nah, anak-anak, macam-macam bangun datar itu ada yang pertama, segitiga yang Ustazah kasih warna kuning. Kemudian yang kedua, segi empat yang berwarna hijau, dan yang terakhir adalah lingkaran. Jadi macam-macam bangun datar yang harus kalian ketahui ada tiga. Yang pertama segitiga, yang kedua segi empat, dan yang ketiga adalah lingkaran. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui macam-macam bangun datar, kalian akan belajar mengenai sifat-sifat dari bangun datar. Kita mulai dari yang pertama, sifat-sifat segitiga. Segitiga, coba diperhatikan gambar yang berwarna kuning ini memiliki sifat apa ya? Yang pertama, segitiga memiliki tiga sudut. Sudut adalah perpotongan dari garis, atau Ustazah sebutkan bahwa titik sudut itu adalah bagian yang berbentuk lancip. Nih, coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian segitiga memiliki tiga sisi yang saling berpotongan. Kita hitung bersama-sama sisinya. 1, 2, 3. Jadi anak-anak, sifat dari bangun datar segitiga adalah memiliki tiga titik sudut yang berbentuk lancip dan memiliki tiga sisi yang saling berpotongan. Macam-macam segitiga yang harus kalian kenal. Yang pertama, sudah kasih warna orange, ini adalah segitiga siku-siku. Seperti papan luncur ya. Kemudian yang warnanya kuning, ini adalah segitiga sama sisi. Jadi sisinya semuanya sama, seperti gunung. Yang ketiga adalah segitiga sama kaki. Apa ya ini? Mungkin ada yang tahu? Atap rumah, boleh. Nah, setelah kalian mengetahui sifat dan macam-macamnya bangun segitiga, kita akan belajar sifat-sifat segi empat. Segi empat memiliki berapa titik sudut anak-anak? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Dan segi empat memiliki 4 garis yang berpotongan atau 4 sisi yang berpotongan. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi Ustazah simpulkan bahwa segi empat memiliki 4 titik sudut yang berbentuk lancip dan 4 sisi yang saling berpotongan. Nih, sisi itu yang panjang, sedangkan titik sudut itu yang berbentuk lancip. Berikutnya, macam-macam segi empat yang harus kalian tahu. Pertama, yang berwarna merah itu adalah persegi. Yang berwarna kuning, jajar genjang. Yang berwarna hijau tua, belah ketupat. Yang berwarna biru, persegi panjang. Yang berwarna peach adalah trapesium, dan yang terakhir yang berwarna coklat
adalah layang-layang. Mengapa bangun ini disebut dengan segi empat? Karena apa tadi sifatnya? Masih ingatkah kalian? Segi empat memiliki 4 titik sudut. Nah, dan 4 sisi yang saling berpotongan. Yang terakhir, sifat-sifat lingkaran. Coba kita perhatikan bersama-sama. Lingkaran, apakah lingkaran ini memiliki titik sudut? Kita ingat kembali ya, bahwa titik sudut itu adalah perpotongan dari sisi-sisinya yang berbentuk lancip. Apakah lingkaran ini memiliki sisi yang lancip? Tidak. Jadi, lingkaran tidak memiliki titik sudut. Bagus. Kemudian, lingkaran memiliki berapa sisi anak-anak? Karena dia bersifat melingkar, jadi dia memiliki satu sisi yang berbentuk lingkaran. Tahukah kalian lagu lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Jadi sifat-sifat lingkaran itu dia tidak memiliki titik sudut karena tidak memiliki sisi yang berbentuk lancip. Benar. Dan lingkaran hanya memiliki satu sisi yang berbentuk melingkar. Berikutnya, nah, kita akan menuju ke soal latihan dan game. Anak-anak pilih yang mana dulu? Kita buka yang game dulu ya. Oke. Nah, ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar apakah yang Ustazah tunjuk ini? Bagus, layang-layang. Dia berbentuk segi empat. Contoh segi empatnya yaitu layang-layang. Berikutnya, buku merupakan bangun datar persegi. Hebat. Kemudian kaca mobil trapesium. Jam berbentuk bangun datar lingkaran. Ya, 100 buat semuanya. Kemudian Ustazah punya ini makanan yang biasa kita makan ketika Idul Fitri. Apa ya ini? Ketupat. Ya, hebat. Ketupat ini memiliki bentuk bangun datar belah ketupat. Nah, pintu rumah, coba kalian perhatikan pintu rumah kalian berbentuk apakah? Pintu rumah kalian persegi panjang, benar sekali. Nah, ini sudah memiliki penggaris. Bangun datar apakah penggaris yang Ustazah tunjuk ini? Segitiga, pinter. Berikutnya, kita ke soal latihan. Siapa yang tahu berapa jumlah sisi dari segitiga? A. Jumlah sisinya 2, B. 3, C. 4. Ada berapa jumlah sisi segitiga? 3, benar sekali. Berikutnya, siapa yang tahu berapa jumlah sisi dari segi 4? A. 2, B. 3, C. 4. Berapa anak-anak? Iya, benar sekali. Jumlah sisi segi 4 itu ada 4. Yang terakhir, berapa jumlah sisi pada lingkaran? Pilihannya A. 1, B. 3, C. 4. Masih ingatkah jumlah sisi pada lingkaran? Benar sekali, jumlah sisi pada lingkaran adalah 1, berbentuk lingkaran atau melingkar. Selanjutnya, titik sudut.
Berapa jumlah titik sudut pada segitiga? Titik sudut itu harus kalian ingat yang berbentuk lancip. A. 2, B. 3, C. 4. Berapakah anak-anak jumlah titik sudut pada segitiga? 3. Luar biasa semuanya. Kemudian materi berikutnya, jumlah titik sudut yang ada pada segi 4. Siapa yang tahu jumlah titik sudut pada segi 4? A. 2, B. 3, C. 4. Ya, benar sekali. Jumlah titik sudut pada segi 4 itu ada 4. Yang terakhir, berapa jumlah titik sudut pada lingkaran? Diingat-ingat ya bahwa titik sudut itu adalah bagian yang berbentuk lancip. Apakah lingkaran memiliki sisi yang berbentuk lancip? Tidak. Jadi, berapakah jumlah titik sudut pada lingkaran? A. Tidak ada. B. 3, C. 4. Iya, benar sekali. Tidak ada. Jadi, lingkaran tidak memiliki titik sudut. Alhamdulillah. Hari ini kalian sudah belajar mengenai bangun datar, mulai dari sifat, macam, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.